Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my video. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnia Salsabila, biasa dipanggil Agnia atau Nia. Saya merupakan siswi dari SMK Muhammadiyah 2 Cilengsi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai soft skill dan self-improvement berdasarkan pendapat saya pribadi, dan juga menganalisis mengenai soft skill diri saya sendiri. Nah, untuk itu, yuk simak video ini. Nah, kita masuk ke bagian materinya ya, materi soft skill dan self-improvement. Apa sih itu soft skill? Menurut saya pribadi, soft skill itu adalah kemampuan dari dalam diri yang memang sudah terbentuk secara alami, yang berkaitan dengan kepribadian atau karakter seseorang. Kemampuan soft skill itu memang lebih mengarah kepada emosional dan wawasan dalam memperlakukan orang lain, seperti bersosialisasi. Memang keahlian soft skill itu menunjukkan bagaimana berinteraksi dan bersosialisasi kepada orang lain. Jadi intinya, soft skill itu adalah kepribadian atau karakter seseorang yang memang sudah ada secara alami melalui interaksi atau sosialisasi terhadap orang lain. Kita next. Ada beberapa contoh soft skill. Di sini saya cantumin ada 8 contoh soft skill. Yang pertama itu ada communication atau komunikasi, yang berarti kemampuan berkomunikasi dengan baik. Lalu yang kedua ada creativity, yang berarti kemampuan berpikir kreatif. Lalu yang ketiga ada collaboration, yang berarti kemampuan bekerja sama dengan tim atau kelompok. Lalu yang keempat ada critical thinking, atau yang berarti kemampuan berpikir kritis. Lalu yang kelima ada adaptasi, yang berarti kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar atau lingkungan yang baru. Lalu ada kepemimpinan, yang berarti mempunyai kemampuan jiwa kepemimpinan atau jiwa pemimpin. Lalu yang ketujuh ada manajemen waktu, berarti kemampuan untuk bisa mendisiplinkan waktu. Lalu yang terakhir ada public speaking, yang berarti kemampuan berbicara dengan baik di depan publik atau khalayak umum. Oke, next. Nah, ini ada beberapa soft skill yang insya Allah sudah saya kuasai. Ada 4 soft skill yang sudah saya kuasai. Yang pertama itu ada creativity atau berpikir kreatif. Lalu yang kedua ada collaboration atau berkolaborasi, bisa disebut juga dengan kerjasama. Lalu yang ketiga ada critical thinking atau berpikir kritis. Ya, dan yang terakhir ada communication atau berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi. Nah, mungkin itu beberapa soft skill yang saya kuasai. Oke, next. Nah, ada juga beberapa soft skill yang kurang saya kuasai. Di sini ada 3 soft skill. Di sini ada 3 soft skill yang sudah saya cantumkan. Yang pertama itu ada public speaking, yang kedua ada manajemen waktu, dan yang ketiga ada adaptasi. Apa sih faktor penyebab soft skill yang belum saya kuasai? Untuk yang pertama itu ada public speaking. Public speaking, faktor yang pertamanya itu kurangnya percaya diri dalam diri saya, lalu juga belum bisa menyampaikan dengan baik, seperti apa yang mau disampaikan dengan baik kepada audiens. Faktor penyebabnya itu memang dari diri sendiri juga. Lalu yang kedua, manajemen waktu. Ya, faktor penyebabnya itu dari diri sendiri juga, suka menunda-nunda pekerjaan, yang menyebabkan saya menjadi selalu menerapkan sistem kebut semalam, atau selalu mepet dengan deadline. Mengerjakan tugas itu selalu mepet dengan
deadline yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, adaptasi. Belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kalau untuk adaptasi, saya masih kurang bisa menyesuaikan diri, tapi mungkin pelan-pelan saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dan solusinya, bagaimana caranya supaya saya ini memberikan solusi bagi kekurangan soft skill yang saya miliki. Kalau kalian punya soft skill yang belum dikuasai juga sama seperti saya, berarti ini adalah solusinya. Atau soft skill yang belum saya kuasai. Soft skill improvementnya itu yang pertama ada public speaking. Di public speaking ini saya bisa memberi solusi dengan cara yakin. Kalau kalian punya soft skill yang belum dikuasai juga dengan seperti saya, contohnya public speaking, kalian ini harus yakin. Ini nasihatin kepada diri saya sendiri juga, kalau harus yakin terhadap diri sendiri bahwa diri sendiri itu mampu untuk menyampaikan dengan baik. Harus optimis juga, terus juga berusaha untuk percaya diri, lalu juga tidak gugup atau grogi. Memang kuncinya itu seperti itu, supaya kita pada saat public speaking di depan banyak orang itu tidak takut, tidak merasa gugup, tidak merasa grogi. Jadi yakin dan percaya diri bahwa diri kita itu bisa. Solusi untuk manajemen waktu yang memang belum dikuasai itu yang pertama itu buat jurnal atau to-do list sehari-hari, atau membuat jadwal sehari-hari, kegiatan sehari-hari itu seperti apa, supaya kegiatan sehari-hari kita tuh lebih teratur gitu. Lalu yang kedua itu harus disiplin waktu. Dengan sesudah kita membuat jadwal, berarti kegiatan kita ini tersusun rapi. Berarti kita ini bisa disiplin waktu, tidak nunda-nunda lagi. Lalu juga fokus terhadap apa yang ingin dikerjakan. Soft skill yang ketiga itu ada adaptasi. Di adaptasi ini, bagaimana cara solusi supaya kita ini bisa menyesuaikan diri? Yang pertama itu membiasakan pikiran kita itu untuk berpikir positif dan optimis. Lalu juga kita melatih komunikasi kita kepada orang-orang di sekitar lingkungan yang baru, melatih komunikasi dengan baik kepada mereka. Itu juga sikap yang fleksibel, sikap yang bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Oke, sudah selesai materi soft skill dan self improvement di video kali ini. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dalam hal menjelaskannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video.